Halo cuy, para pecinta anime dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Abang Vyong. Di video kali ini gua mau ngelanjutin alur cerita anime Kenso no Vermel episode yang ke-6. Buat kalian yang belum nonton di episode sebelumnya, gua saranin kalian tonton terlebih dahulu agar alur ceritanya nyambung. Dan buat kalian yang udah, yoklah kita langsung gaskeun aja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, jangan lupa siapkan kopi dan udud kalian, cari posisi enak buat nonton, dan inilah alur cerita anime Kenso no Vermel episode yang ke-6. Cerita berlanjut ketika Babang Alto berlari sekuat tenaga menuju tempat Vermel berada. Di saat yang sama, Obsidian mengeluarkan rantai yang dipenuhi kekuatan sihir miliknya, lalu dengan cepat mengikat leher Vermel. Ambisinya untuk memperoleh kekuatan yang sangat besar membuat Obsidian berencana mengendalikan Vermel sepenuhnya. Tak lama setelah rantai itu mengikat Vermel, Babang Alto dan Lilia tiba di lokasi. Pemandangan di hadapan mereka membuat Alto terkejut. Vermel terlihat berada dalam mode brutal, memancarkan aura iblis yang mengerikan. Diliputi rasa penasaran dan kekhawatiran, Babang Alto pun menanyakan kepada Obsidian Sensei apa yang sebenarnya sedang terjadi pada Vermel. Mendengar pertanyaan itu, Obsidian menjelaskan bahwa ia sedang menggunakan sihir untuk memicu sebuah reaksi, melunakkan dan mencairkan kekuatan tertentu hingga berubah menjadi cairan khusus. Cairan tersebut jika disuntikan akan membuat subjek eksperimen mengamuk dan memunculkan kekuatan iblis yang terpendam. Obsidian kemudian menambahkan bahwa mencari kelinci percobaan bukanlah hal yang mudah. Bahkan ia tanpa ragu mengakui kepada Babang Alto bahwa dirinya telah menggunakan 5 murid akademi sebagai bahan eksperimen. Namun dari kelima murid tersebut, belum satu pun yang benar-benar memuaskannya. Meski begitu, Obsidian tetap mengklaim bahwa berkat mereka eksperimennya mengalami keberhasilan besar. Mendengar hal itu, Alto terdiam sejenak sebelum menanyakan maksud dari perkataan Obsidian. Dengan nada datar, Obsidian pun mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan. Seluruh kekacauan yang terjadi di akademi selama ini adalah ulah dirinya. Mengetahui kenyataan tersebut, Babang Alto pun tercengang, tak mampu menyembunyikan keterkejutannya. Babang Alto yang diliputi rasa kesal akhirnya berteriak dengan keras. Teriakan itu memicu tanda kontrak familiarnya untuk menyala, memancarkan kekuatan sihir yang seketika menghancurkan rantai sihir Obsidian yang akan digunakan untuk mengendalikan Vermel. Vermel yang telah terbebas dari rantai sihir Obsidian segera menunjukkan niatnya untuk menghabisi Obsidian dengan cakar-cakarnya yang sangat tajam. Akan tetapi, sebelum serangan itu terjadi, Babang Alto yang berhati lembut seketika berdiri di hadapan Obsidian, melindunginya tanpa ragu. Tindakan tersebut lahir dari kasih sayangnya yang mendalam terhadap Vermel. Sebagai pemiliknya, Babang Alto tidak ingin familiarnya itu menodai tangannya dengan membunuh seorang manusia. Alhasil, akibat dari tindakannya itu, tubuh Babang Alto pun menjadi donat karena terkena serangan Vermel yang ingin menghabisi Obsidian Sensei. Di alam bawah sadarnya, Vermel mendengar suara hatinya sendiri. Keadaan di sekelilingnya terasa seperti berada di dalam air. Gelap, dingin, sunyi, tanpa kehadiran siapapun. Anehnya, kesunyian itu justru terasa menenangkan. Itulah yang selama ini ia inginkan. Namun, ketika kesadarannya kembali, kenyataan yang ia hadapi jauh lebih kejam. Di hadapannya, cakar miliknya sendiri telah menembus tubuh Alto, pria yang ia cintai sepenuh hati. Kini Alto terlihat rapuh dan tak berdaya di hadapan Vermel yang masih berada dalam mode tempurnya. Kesadaran akan perbuatannya membuat Vermel terdiam. Air mata
mengalir tanpa mampu ia bendung saat melihat Alto melemah di hadapannya. Amarah dan rasa bersalah bercampur menjadi satu, dan kebencian pun tertuju pada Obsidian, sosok yang ia anggap sebagai penyebab dirinya hilang kendali. Dalam benaknya, Vermel berniat mengakhiri hidup Obsidian sebagai pelampiasan atas semua yang terjadi. Namun sebelum niat itu terwujud, dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki, Babang Alto melangkah maju dan memeluk Vermel. Pelukan itu menghentikan segalanya. Di saat yang sama, sayap Vermel perlahan menghilang, menandakan berakhirnya mode tempurnya. Terkejut oleh tindakan Alto yang begitu nekat, Vermel menatap dengan mata berkaca-kaca. Dengan suara lembut yang bergetar, ia bertanya mengapa Alto melindungi Obsidian, seseorang yang telah menyakiti mereka berdua. Mendengar itu, Alto tersenyum lemah. Ia mengaku tidak tahu alasan pastinya. Tubuhnya bergerak dengan sendirinya, seolah nalurinya mengambil alih. Ia lalu menambahkan bahwa sebagai Tuan Vermel, sudah menjadi tugasnya untuk menghentikannya ketika ia kehilangan kendali apapun resikonya. Mendengar itu, tangis Vermel pecah. Rasa bersalah, cinta, dan ketakutan bercampur aduk menjadi satu. Dengan tenaga terakhirnya, Alto mengangkat tangannya dan menyentuh pipi Vermel dengan lembut, berusaha menenangkannya seakan ingin meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun apa yang terjadi? Lilia yang melihat hal itu mengira Babang Alto telah meninggal karena tak ada pergerakan sama sekali. Kesedihan pun menyelimuti dirinya. Melihat hal itu, Vermel menenangkannya dan meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Lalu meminta Lilia untuk tetap tenang. Dan seketika itu juga, Vermel mengeluarkan energi sihirnya guna memindahkan jantung miliknya kepada Babang Alto. Tak butuh waktu lama, jantung Babang Alto pun kembali berdetak. Akan tetapi, Obsidian yang sudah tergila-gila terobsesi akan kekuatan yang sangat besar, ia pun menyuntikkan cairan hasil eksperimennya ke dirinya sendiri. Alhasil, Obsidian pun menjadi sosok yang sangat mengerikan. 僕だってとっくに覚悟は決まってる。これが特製の配合アク Macam tak betul je budak ni. Obsidian yang sudah berubah wujud seperti sosok iblis langsung menyerang Vermel. Tidak tinggal diam, Vermel pun melancarkan satu serangan pukulan ke Obsidian. Karena perbedaan kekuatan yang berbeda level, tubuh raksasa Obsidian itu pun hancur seketika. Obsidian yang merasa dirinya tidak akan bisa mengalahkan Vermel, ia pun berencana untuk kabur. Akan tetapi, hal yang tak terduga pun terjadi. Ketika Obsidian berniat kabur dengan terbang menggunakan sayapnya, tiba-tiba saja Obsidian dikejutkan oleh satu serangan tembakan bola api yang mengenai dirinya. Ya, serangan itu adalah serangan Chris. Ketika mata Obsidian teralihkan kepada Chris, seketika itu juga Vermel sudah berada di hadapannya. Dan dengan satu pukulan kerasnya, Obsidian pun berhasil dikalahkan. Akan tetapi, meskipun Vermel berhasil membuat Obsidian tak berdaya, ia tak berniat untuk membunuhnya lagi. Hal itu disebabkan karena Vermel teringat perkataan Babang Alto yang memintanya untuk tidak menjadi seorang pembunuh. Sementara itu, di waktu yang sama, Shikigami yang sedang bertarung dengan Elena tiba-tiba saja memudar dan menghilang. Vermel yang kepikiran tentang kejadian yang menimpa Alto, ia pun merasa bersalah padanya. Tak lama kemudian, Babang Alto yang habis dari rumah sakit menghampiri Vermel. Vermel yang merasa bersalah, ia pun meminta maaf pada Babang Alto karena telah menusuk jantungnya. Meski begitu, Babang Alto tetap merasa senang karena Babang Alto menganggap Vermel sudah menyembuhkan dirinya seutuhnya. Dan dari sinilah Vermel memberitahu kebenarannya tentang hidupnya kembali Babang Alto. Vermel menjelaskan bahwa jantung yang kini berdetak di dalam tubuh Babang Alto sejatinya adalah jantung miliknya sendiri. Jantung iblis sejati yang tetap hidup berkat energi sihir yang terus menopang.
belakangnya. Dengan demikian, kehidupan mereka menjadi saling terikat. Jika Vermel mati, maka Babang Alto pun akan ikut mati. Begitu pula sebaliknya, kematian Babang Alto akan menyeret Vermel menuju akhir yang sama. Mendengar pengakuan itu, Babang Alto tidak dapat menyembunyikan kemarahannya. Ia merasa Vermel telah bertindak terlalu jauh tanpa memikirkan akibatnya. Alasan kemarahannya sederhana namun tulus. Ia ingin Vermel hidup lebih lama. Vermel adalah iblis yang mampu bertahan hidup selama ratusan tahun. Sementara dirinya hanyalah manusia dengan usia yang terbatas. Dengan suara bergetar dan air mata yang akhirnya jatuh, Babang Alto mengungkapkan perasaannya. Ia tak lagi sanggup menahan tangis, menyadari bahwa keberadaan Vermel kini sepenuhnya terikat pada hidupnya yang rapuh. Sementara itu, Obsidian yang sebelumnya dikalahkan oleh Vermel, kini ia ditahan oleh kepolisian Ortygia. Di sisi lain, para siswa yang sebelumnya koma, termasuk Rex akibat ulah Obsidian, kini perlahan mulai sadar dan menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Pasca kejadian tersebut, kondisi jantung Alto masih belum stabil. Ia hanya dapat bertahan hidup dengan bantuan dari energi sihir milik Vermel. Menyadari hal itu, Vermel segera mentransfer energi sihirnya tanpa ragu demi menjaga nyawa Babang Alto. Namun, setelah proses tersebut selesai, Alto merasakan sikap Vermel yang terasa dingin dan menjaga jarak. Hal itu membuatnya bertanya secara langsung. Vermel pun menjawab bahwa seharusnya manusia tidak terlalu dekat dengan monster seperti dirinya. Vermel kemudian menjelaskan bahwa ia akan bertanggung jawab atas tubuh Alto. Mana yang sebelumnya diberikan Alto akan dicampurkan dengan mana iblis miliknya, lalu dikembalikan ke jantung Alto agar tetap berfungsi. Meski begitu, Vermel mengakui bahwa ia tidak mengetahui sampai kapan jantung Alto dapat bertahan. Baginya, selama tugas itu telah dilakukan, maka tanggung jawabnya pun dianggap selesai. Karena itu, Vermel berniat kembali mencari buku lain untuk bersembunyi, seperti yang pernah ia lakukan sebelumnya. Ia merasa keputusan tersebut adalah yang terbaik bagi mereka berdua. Mendengar hal itu, Alto justru merasa kesal. Perasaan itu muncul karena tanpa disadari, ia telah mulai tertarik pada Vermel. Untuk meyakinkannya bahwa keberadaan sangat berarti dan bahwa ia benar-benar membutuhkannya di sisinya, Alto bertindak tanpa berpikir panjang, yang dimana Babang Alto langsung mencium Vermel. Setelah menyampaikan perasaannya melalui tindakan tersebut, rasa malu langsung menyelimuti Alto. Ia pun segera meninggalkan tempat itu. Sementara itu, Vermel terdiam. Ia teringat perkataan Alto sebelumnya. Ketika Alto pernah melarangnya mencium orang yang tidak ia sukai, menyadari makna dari tindakan Alto barusan, Vermel pun tersipu malu. Wajahnya memerah menyadari bahwa dirinya baru saja dicium oleh orang yang ternyata menyukainya. そういうことですから。外じゃなきゃしちゃいけなくてですね。 Dan alur cerita anime Kinsou no Vermel episode yang ke-6 selesai. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa tekan tombol like dan tinggalkan jejak di kolom komentar ya coy. Dan buat kalian yang baru mampir ke channel ini, kalau suka dengan videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe serta aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar kalianlah orang yang pertama kali tahu jikalau channel ini upload video terbaru. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.